Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan seorang petani di Jawa Timur diwarnai tangis histeris keluarga. Dalam rekonstruksi, polisi tidak menghadirkan tersangka untuk mengantisipasi amuk keluarga. Karmu menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa suaminya. Keluarga bahkan harus menenangkan Karmu agar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Patolah bisa digelar sesuai rencana. Dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan hutan dan areal persawahan di Desa Dateng, Kecamatan Laren, Lamongan ini dilakukan 12 adegan. Namun polisi hanya menghadirkan para saksi tanpa tersangka untuk menghindari amuk massa. Kemudian untuk tersangka memang tidak kami hadirkan karena ada pemeran pengganti. Jadi ini adalah rekonstruksi versi saksi-saksi. Nanti ke depan ada rekonstruksi versi tersangka. Kasus pembunuhan terhadap Patolah 53 tahun terjadi 2 bulan lalu. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 orang, S dan AL, sebagai tersangka. Namun hingga kini keduanya tidak mengakui perbuatannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 9 bulan diculik dari genggaman orang tuanya. Dalam aksi penculikan tersebut nekat bisa dibilang karena memang pelaku bahkan ini menganiaya ayah korban dengan parang. Dan kurang dari 24 jam polisi menemukan korban selamat di tepi hutan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasihan, bapak-bapak kasihan, tolong kasihan. Saya punya anak, saya sudah selamatkan anakku. Mardiana menangis terharu setelah bisa bertemu kembali dengan buah hatinya di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kendari, Kamis malam. Sebelumnya polisi menemukan MA, bayi 9 bulan ini di tepi hutan, Jalan Boulevard, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Diduga korban sengaja ditinggalkan pelaku yang panik karena dikejar polisi. Usai ditemukan, korban pun menjalani pemeriksaan medis dan dokter menyatakan korban dalam kondisi sehat. Polisi kemudian menyerahkan korban penculikan ini kepada orang tuanya untuk dibawa pulang. Pelaku masih dalam pemburuan kami, masih kami kejar sama malam ini. Tapi kami utamakan untuk anaknya dulu. Tadi bayinya dalam posisi tengkurap tadi, mohon maaf tadi dari keterangan dari anggota kami, dipikir sudah meninggal dunia, tapi ketika diangkat masih bergerak. TKP-nya di mana? Lokasinya di daerah Jalan Boulevard, seputaran kampung sana. Orang tua korban penculikan merasa bahagia dan lega karena kasus penculikan disertai kekerasan ini berakhir dengan cepat, bahkan kurang dari 24 jam. Merasa bersyukur dan lega, ya bagaimana kalau bahasa ini Kepon. Terima kasih kepada Pak Kapolres, saya banyak terima kasih banyak. Pokoknya kalau tidak terhingga terima kasihnya ini kalau anak ini cuma terima kasih mamanya iya. Jadi saya banyak terima kasih kepada Pak Kapolres ini, Pak Kapolres semuanya. Sebelumnya pada Kamis siang, warga Kendari dihebohkan dengan kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa pasangan suami istri Ali Almaidi dan Mardiani. Warga bahkan merekam kepanikan keduanya saat akan melaporkan kasus penculikan ini ke Mapolsek Kendari. Menurut ayah korban, pelaku yang dikenal dengan sepeda motor tiba-tiba datang merampas bayinya saat digendong. Tidak hanya menculik bayinya, pelaku bahkan menganiaya korban dengan parang karena melawan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Lalu sebenarnya seperti apa kronologi penculikan ini? Sudah bergabung bersama kami AKP Fitrayadi, Kasat Reskrim Polresta Kendari. Selamat siang Pak Fitrayadi. Selamat siang Mas Wilson. Baik Pak, ini bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi penculikan hingga akhirnya bayi ini ditemukan Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kemarin itu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di Kelurahan Kendari Cadi, Kota Kendari itu terjadi penculikan anak. Jadi saat itu tersangka yang belakangan diketahui identitasnya bernama Watimin itu mencari seorang perempuan yang berinisial S. Karena tidak menemukannya dan saat itu di depannya ada seorang anak yang menggendong bayi. Akhirnya bayi tersebut direbut. Kemudian orang tua bayi tersebut hendak mengambil kembali anaknya, namun tidak bisa karena tersangka ini memegang sebilah parang dan sempat memarangi
orang tua korban yang bernama Muhammad Ali. Dan kemudian tidak beberapa lama kemudian tersangka ini melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, termasuk membawa bayi yang berumur 9 bulan yang bernama Muhammad Akta. Baik. Ya. Apa alasan pelaku ini membawa kabur anak tersebut, Pak? Dan apakah sudah ditangkap pelakunya? Dari kemarin sejak korban itu dilarikan, kami dari Polresta Kendari melakukan pencarian hingga malam hari yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, dan sampai saat ini pun anggota masih di sebuah hutan di Kota Kendari karena diduga pelaku ini melarikan diri di tengah hutan. Tentang motif, untuk sementara motif yang kami bisa simpulkan adalah tersangka mencari seorang wanita yang berinisial S, mantan pacar, karena tidak menemukan dan menduga bahwa korban ini adalah ponakan langsung wanita tersebut, sehingga membawa anak tersebut. Kemudian dugaan sementara yang kedua adalah pelaku membawa lari anak ini yaitu untuk menyandra karena khawatir tidak bisa keluar dari TKP karena sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Kendari, sehingga membawa lari dan menyembunyikan di sebuah gubuk di Jalan Boulevard di Kota Kendari, dan kebetulan itu adalah masih pinggir-pinggir hutan. Kalau dari keterangan anggota kami, ya, bagaimana? Baik, kalau dari keterangan korban ini seberapa kenal korban dengan pelaku, Pak? Korban ini kebetulan kan masih bayi, dan bapaknya yang bercerita yang juga menjadi korban penganiayaan bahwa ciri-ciri pelaku sama dengan ciri-ciri mantan pacar inisial S itu, dan diketahui namanya bernama Watimin, seperti itu. Berarti antara ayah dari bayi tersebut tidak begitu mengenal dari pelaku. Lantas pada saat pelaku ini mengambil bayi tersebut, apakah tidak ada perlawanan dari pihak keluarga, Pak, sehingga bisa lari begitu saja ke hutan? Jadi waktu terjadi di TKP itu yang ada itu hanya ayah korban, dan ayah korban sudah terluka lengannya oleh parang tersangka. Tersangka ini langsung mengambil anak itu dan membawa lari dengan sepeda motor, dan TKP dengan tempat ditemukannya bayi ini itu sangat jauh, Mbak, berkisar sekitar 50 km lah dari TKP. Baik, kita harapkan semoga pihak kepolisian segera menemukan pelaku dan kasus ini bisa segera diselesaikan. Terima kasih Pak Fitrayadi telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di Cilegon, Banten diduga diculik oleh kerabat keluarga korban. Orang tua korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Rekaman CCTV sebuah pusat perbelanjaan di Cilegon menunjukkan terduga pelaku membawa kedua korban masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Menurut keluarga, penculikan terjadi pada Senin lalu. Pelaku membujuk korban bersama kakaknya untuk membeli es dan mengajak makan. Namun pelaku meminta kakak korban untuk pulang sendiri. Keluarga berusaha mencari korban dengan memasang foto anaknya di sejumlah lokasi. Keluarga juga telah melaporkan dugaan penculikan ke Polres Cilegon dan polisi mengaku telah mengantongi identitas dari pelaku. Pihak keluarga berharap pelaku segera membawa pulang anaknya karena korban masih kecil dan dalam kondisi sakit. Ambil CCTV dari Ramayana, jelas anak saya dibawa ke Ramayana. Sempat dibawa masuk terus keluar lagi, tidak ngapa-ngapain di dalam Ramayana itu. Setelah keluar dari Ramayana, anak saya diajak baru benar makan warteg di depan Ramayana itu. Di depan Ramayana itu dimakan. Setelah makan, anak yang umur 7 tahun saya ini yang laki-laki disuruh pulang dengan alasan dia ngomongnya mau menyusul ibunya. Bang, kamu pulang susul ibu ya, suruh ke sini biar kita bisa main bareng, nunggu di Ramayana, ngomongnya gitu. Pemirsa, Malika, korban penculikan berusia 6 tahun kini mengalami trauma pasca kejadian yang menimpanya. Menurut sang ibu, Malika mengalami gangguan tidur dan juga sering ketakutan saat bertemu dengan orang asing. Kasus penculikan yang menimpa Malika membuat sang anak mengalami trauma berat.
Selama hampir 1 bulan diculik, Malika kerap mendapat siksaan kejam dari pelaku. Terlebih ketika ia meminta diantar pulang untuk bertemu dengan orang tuanya. Perlakuan tersebut telah membuat buah hatinya kini mengalami trauma berat. Menurut Oni, ibunda Malika, sang anak kerap sulit tidur selama dirawat di rumah sakit. Bahkan Malika sering bersembunyi di kolong tempat tidur ruang perawatan ketika ada suster ataupun dokter yang datang untuk memeriksa. Kalau aku, ibu, om, ayo pulang, kita pulang. Aku pengen ketemu sama ibu. Aku diomelin, bu. Diomelinnya gimana? Dia, pulang aja sono lu. Risik lu, ntar gua nggak kasih makan lu. Itu kalau aku ngerengek. Terus kalau siang aku mau makan, aku minta pulang, pengen ketemu sama ibu. Berisik lu, pulang lu, ntar gue pukul lu. Itu. Guna menyembuhkan rasa trauma korban, rencananya setelah selesai menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Oni dan suami akan mengajak Malika berlibur ke tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Sumatera Utara telah memanggil 3 dokter dari Rumah Sakit Murni Teguh. Ketiganya diperiksa terkait dugaan malpraktik yang dialami seorang bidan asal Sibolga. Satu persatu, 3 dokter terkait malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh mendatangi ruangan pemeriksaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Adapun ketiga dokter yang dipanggil adalah spesialis anestesi Dr. Rizky, dokter rehab medik Dr. Cynthia, dan spesialis radiologi Dr. Susana. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi dugaan malpraktik yang terjadi oleh pasiennya dan sempat viral di media sosial. Kapasitasnya belum sebagai saksi, masih hanya klarifikasi. Kapasitasnya sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit yang pada saat itu mengambil tindakan medis terhadap pelapor gitu. Untuk terlapor, sejauh ini apakah sudah ada jadwal pemeriksaan? Sejauh ini kita belum terima. Belum ya? Dikatakan saksi juga belum. Belum. Ya, sebatas klarifikasi aja. Hingga saat ini, polisi masih mendalami dugaan kasus malpraktik yang terjadi pada bulan November lalu. Pelapor dan korban, penyidik secara proaktif menjemput bola untuk meminta keterangan dan konfirmasi. Jadi itu sebentar. Ya, jadi semua pihak-pihak yang terkait dalam laporan tentu akan dimintai keterangan dan diundang oleh penyidik untuk proses dan tahapan selanjutnya dari penyidik itu sendiri. Sebelumnya sempat ramai di media sosial Eva Rida Simamora, seorang bidan yang menjadi korban salah operasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Dirinya mengeluhkan kaki kirinya sakit karena dampak kecelakaan motor dan terjatuh di kamar mandi yang ia alami dan disarankan untuk menjalani terapi. Namun, kesimpulan dari dokter adalah Eva harus menjalani operasi. Seusai operasi, keluarga dan korban tercengang karena kaki yang dioperasi adalah kaki kanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita akan update perkembangan terbaru terkait kasus dugaan malpraktik ini. Sudah bergabung bersama kami AKBP Herwansyah, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumatera Utara. Selamat siang, Pak Herwansyah. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Bapak, setelah 3 dokter mendatangi rumah sakit untuk klarifikasi, saat ini sudah sampai tahap mana untuk pemeriksaannya, Pak? Baik, kami dari Polda Sumatera Utara telah memeriksa 3 dokter yang kita undang untuk klarifikasi. Yang pertama adalah Dr. Rizky, itu spesialis untuk anestesi. Yang kedua Dr. Cynthia, itu rekam medik. Dan yang ketiga Dr. Susana sebagai radiologi. Jadi ketiga dokter tersebut sudah kita ambil keterangan untuk klarifikasinya, Mbak. Baik, dari keterangan mereka apa yang disampaikan, Pak, mengenai kejadian ini? Dari ketiga mereka, kita masih proses untuk mengarahkan kepada pemeriksa bagaimana proses daripada operasi dilakukan. Karena ada SOP yang harus dilakukan dari pihak rumah sakit, sehingga kita mengetahui untuk
lanjutnya, Mbak. Baik, kalau untuk korban saat ini, apakah sudah diperiksa juga, dimintai keterangan begitu? Untuk sementara korban saudari Evarida Simamora, kita menunggu daripada saksi-saksi yang kita panggil dari Polda Sumatera Utara. Nanti setelah saksi lengkap, diklarifikasi, baru kita akan mengundang daripada korban yang akan kita lakukan pemeriksaan. Baik, selain memeriksa dokter, seperti apa administrasi dari rumah sakit juga Pak? Apakah memang ada kekeliruan laporan sehingga dokter yang mengoperasi juga diduga salah mengoperasi dan malpraktik? Ya, tentunya kami dari pihak Polda Sumatera Utara akan kembali mengecek administrasi daripada SOP ketentuan daripada rekan medik untuk kegiatan operasinya, Mbak Desa dan Mas Wilson. Baik, Bapak, berdasarkan pemeriksaan terhadap ketiga dokter tersebut, apakah benar ketiganya mengakui bahwa mengoperasi kaki kanan dari pasien? Dari keterangan mereka, memang yang dioperasi kaki kanan daripada korban, daripada saudari Evarida Simamora. Baik, dan proses operasi itu apakah polisi sudah menemukan fakta, sudah sesuai prosedur, atau ada beberapa prosedur yang mungkin miss? Tentunya Mbak, kami dari pihak kepolisian ini kembali akan mengecek dan memeriksa daripada saksi ahli, karena kita tidak bisa serta-merta, sehingga nanti proses dalam penyidikannya akan terang benderang. Baik, tapi kalau dari dokter saat mereka mau mengoperasi, prosedur yang mereka sampaikan apa Pak? Apakah memang melihat pasien secara langsung terlebih dahulu atau hanya memeriksa berkas-berkas dari kesehatan pasien yang akan dioperasi? Mereka melihat berkas-berkas daripada pasien yang akan dioperasi, Mas Wilson. Jadi sampai saat ini kita mesti mendalami, mudah-mudahan nanti pemeriksaan lanjutan kita akan dapat menentukan bagaimana aturan SOP yang akan diberlakukan oleh rumah sakit terhadap pasien yang akan kita periksa lebih lanjut. Baik, kedepannya apa Pak tahap pemeriksaan lanjutannya dan apa saja alat bukti yang mungkin sudah didapatkan oleh pihak kepolisian? Tentunya kami Mbak dalam pemeriksaan tidak terlepas daripada pasal 184 KUHP, yaitu 2 alat bukti. Jadi akan kita lakukan pemeriksaan lanjut dengan alat bukti dan nanti kita akan cek langsung ke rumah sakit Murni Teguh untuk dapat mengetahui proses daripada pasien tersebut dari mulai administrasi sampai dengan proses operasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Baik, kami nantikan seperti apa penyelidikan dari kepolisian dan semoga kasus ini bisa segera cepat diselesaikan. Terima kasih Pak Herwansyah telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi lain pemirsa, tim Direktorat Polda Sumatera Selatan menangkap 2 pria asal Lampung yang diduga membawa sabu seberat 20 kg. Untuk mengelabui petugas, sabu disimpan ke dalam tas raket. Kedua tersangka ini tak berkutik saat ditangkap tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan di lobi salah satu hotel di Jalan Demang Lebar Daun, Hilir Timur 1 Palembang. Dari tangan keduanya didapati barang bukti 20 kg sabu dalam kemasan teh Cina yang disimpan dalam raket. Diduga 20 bungkus sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dikirim lewat Aceh. Hal ini berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, yang mana ada informasi masuk narkoba dari jaringan Malaysia melalui Aceh, Medan, dan ke sini. Ya, alhamdulillah ini bisa kita telusuri dan kita antisipasi. Hingga kini polisi masih memburu bandar pemilik 20 kg sabu tersebut. Sementara kedua kurir terancam pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.